Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat dong, tanpa terasa kita sudah berada di pertemuan 11 dan pertemuan ke-12 di hari ini. Semangat ya, Masya Allah luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Ada umurnya yang muda banget, ada yang setengah muda, ada juga yang tua, lebih tua dibandingkan dosennya. Jadi Masya Allah luar biasa kalau di S2 ini ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, di pertemuan terakhir di hari ini, di pertemuan ke-11 dan 12 di hari ini, ya Masya Allah luar biasa semangat Bapak Ibu di weekend seperti ini, semestinya lebih banyak bersama keluarga, tapi ini Masya Allah masih semangat mencari ilmu, dan mudah-mudahan semangat Bapak Ibu ini, semuanya Allah titipkan ilmu yang banyak, insya Allah keberkahan, Allah angkat derajatnya, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi da'i ekonomi syariah semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mari kita buka mata kuliah kita Hayya Nabtati bi Qiraati Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari salah seorang di antara kita. Nah, silakan siapa yang bertugas membaca Al-Qur'an, silakan. Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alayhi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shallallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Pak M. Sumpena yang sudah membacakan Al-Quran kepada kita di hari ini. Semoga Allah memberkahi beliau yang membacakannya dan memberkahi kita semua dan keluarga yang mendengarkan bacaan Al-Quran di sore hari ini. Nah, Pak M. Supena, kalau boleh tahu itu surat apa, ayat berapa ya? Surat Al-Baqarah ayat 282, Ustaz. Al-Baqarah 282. Ayatnya ayat memang paling panjang ya. Jadi di surat Al-Baqarah ini ayat paling panjang. Ayat ini bercerita tentang menjelaskan wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Nah, jadi jauh sebelum Barat mengenal akuntansi, Islam sudah mengenal akuntansi. Catat, penting sekali mencatat. Nah, persoalannya kadang-kadang kita malas mencatat ya kan. Jadi malas mencatat, malas pokoknya malas. Nah, padahal kalau hutang itu harus dicatat. Ya, kenapa? Karena harus dicatat. Karena nggak tahu. Ya, karena kematian itu datangnya fujaatan tiba-tiba. Maka orang tua-tua kita dulu selalu tuh, saya masih ingat masih kecil, ayah itu kalau nulis itu nulis di dinding pakai kapur itu. Jadi dulu kan belum ada not seperti kita sekarang. Jadi Masya Allah luar biasa. Di situ kehati-hatian orang tua kita dulu. Nah, ya hutang piutang itu ya tidak hanya di dunia urusannya tapi juga sampai akhirat ya. Jadi kalau di dunia nggak mampu dibayar, maka nanti di akhirat akan dibayar kata Rasulullah. Dengan apa bayarnya? Dengan pahala kita. Nah, kebayang sih pahalanya nggak seberapa, dikurangin lagi kira-kira. Wah, jadi defisit deh. Dan mudah-mudahan kita terhindar deh. Nah, kuncinya pada dasarnya adalah gaya hidup. Gaya hidup sederhana, tidak mengurangi harga diri. Setuju ya? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sesi terakhir ini menarik, ada 3 makalah sekaligus ya yang akan kita bahas di hari ini. Ada pemakalah tokoh M. Umar Capra, Pak Subur, ada Mbak Wina Tresna, ada Rusnan ya. Lalu kemudian di yang kedua ada Monzer Cup, ada Nurul Faizah, ada Panglima, ada Pedro. Nah, di yang terakhir adalah MA Manan, ada Pak M. Rofik, ada Atik, ada Pak Sumpena. Nah, Masya Allah luar biasa. Dari 3 tokoh ini, Alhamdulillah Pak Hendra sudah ketemu 2 tokoh itu. Capra, Alhamdulillah Pak Hendra bertemu 1 kali di Jakarta di acara International Islamic Conference. Lalu kemudian yang kedua adalah di kantor beliau di IDB, IRTI IDB di Jeddah. Dan itu Masya Allah luar biasa. Pada saat itu Pak Hendra kebetulan ingin membahas disertasi S3 tentang wakaf. Jadi Pak Hendra berkonsultasi dengan Capra dan juga melakukan library research di IRTI IDB.
Lalu Monzer merupakan pakar wakaf dan juga pernah ketemu juga sekali di acara wakaf internasional di Jakarta. Nah, yang M. Amanan belum, mudah-mudahan suatu saat kepada Allah pertemukan juga. Nah, kalau dari sisi umur menarik ini. Kalau Capra itu lahir 1933 ya. Lalu kemudian agak tua sedikit di atasnya adalah M. Amanan ya. Kalau Capra lahir di Pakistan 1933, kalau M. Amanan lahir di Bangladesh 1938, lalu Monzer Kap itu lahir di Syria 1940. Yang menarik, S3-nya semuanya adalah di Amerika. Wah, ini menjadi menarik. Berarti kalau kita ke minggu kemarin memetakan tokoh pemikiran ekonomi Islam, ada tokoh yang mazhab Bakir Sadar, ya mazhab Iktisoduna Bakir Sadar, lalu ada mazhab tengah-tengah, mazhab mainstream. Ternyata Capra, Manan, Monzer ini termasuk mazhab mainstream, mazhab tengah-tengah kira-kira. Lalu ada satu lagi mazhab yang dikenal dengan mazhab apa, masih ingat minggu lalu? Alternatif kritis ya, yang selalu mengkritisi kedua mazhab yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan persilakan pemakalah kita untuk mempresentasikan 3 makalah hebat ini oleh pemakalah-pemakalah yang hebat. Tentu ini bukan lagi pertama ya. Kalau ini adalah akhir, walal akhiratu khairul laka minal ula ya, jadi harus lebih sempurna. Baik, tafadhal silakan para pemakalah hebat di sesi terakhir ini. Silakan mempresentasikan.